Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace, what hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Berikut akan kami tampilkan informasi untuk minggu ini. Every moment, I need you here now. This grace, what hearts sing out your praise forever. Remember love and remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ini. Kita mau mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Tapi sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mau mensyukuri pekerjaan yang masih Tuhan berikan. Kita mau mensyukuri keluarga, kita mau mensyukuri rezeki, kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kita sampai pada detik ini. Kita mau mengangkat satu buah pujian berkat murahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing yang mendasari ibadah kita pada hari ini diambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu buah pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Ku rasakan
Saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur kalau sampai pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu, biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja boleh disampaikan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing. Ketika mereka menerima firman ini, biarlah hati mereka diteguhkan dan senantiasa lebih dekat kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari peringatan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan bertepatan juga kita laksanakan pada hari Minggu secara bersama-sama dalam ibadah Minggu. Dalam memperingati pencurahan Roh Kudus, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu Yesus menjelang naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia tidak akan membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam diri mereka dan juga ke dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai orang-orang percaya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara-saudara, zaman kita hari ini adalah zaman Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kuduslah yang akan menyertai, yang akan membimbing, yang akan menolong kita supaya kita bisa hidup dan mengiring Tuhan dengan setia. Tugas Roh Kudus adalah memimpin kita supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajar kita supaya kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang diutus oleh Allah kepada kita untuk menyertai kita, saudara. Jadi kalau kita bertanya, siapakah orang-orang yang memiliki Roh Kudus?
Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia memiliki Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka di dalam dirinya Tuhan menempatkan Roh Kudus. Memang pada zaman mula-mula, saudara, kita melihat antara percaya kepada Yesus dengan pemberian Roh Kudus itu waktunya berbeda. Tetapi dalam ayat-ayat firman Tuhan berikutnya, setelah Yesus menyatakan semua karyanya dan dia naik ke surga, dan dia mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ditempatkan di dalam hati kita untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Tadi firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dunia tidak mengenal dia. Orang-orang di luar Kristus tidak memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak memiliki Roh Kudus. Bahkan cenderung dikatakan orang-orang dunia menolak kehadiran Roh Kudus. Hanya orang-orang percayalah yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa dalam diri kita. Ya, kalau kita baca dalam kitab Yohanes misalnya, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita itu cukup banyak, saudara. Yang pertama misalnya Roh Kudus memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran agar kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus juga, saudara, memberikan keinsafan kepada kita, kesadaran yang dalam diri kita. Yaitu sebabnya sebenarnya orang yang sudah memiliki Roh Kudus, orang yang percaya pada Yesus, dia memiliki kepekaan hati untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana dosa, mana yang bertentangan dengan firman Tuhan tuh. Roh Kudus tuh sangat peka, saudara. Karena apa? Itulah yang memimpin hidup orang-orang percaya, supaya orang percaya itu boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah mengajar, yang kedua adalah menginsafkan, dan yang ketiga memimpin kita ke dalam hidup yang benar. Jadi semakin taat orang kepada Roh Kudus, saudara, maka hidupnya akan semakin benar. Ya, tidak hanya sekedar baik. Ya, baik dan benar itu sangat berbeda, saudara. Ya. Kalau orang benar pasti dia sudah baik, tapi orang baik belum tentu benar. Roh Kudus menuntun kita supaya hidup kita benar di mata Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya. Jadi saudara, Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itu enggak keluar masuk, saudara. Hari ini ada, besok enggak ada, minggu ini ada, minggu depan enggak ada, bulan ini ada, bulan depan enggak ada. Enggak, saudara, sepanjang kita setia mengikut Yesus, maka Roh Kudus itu tetap ada pada diri kita. Dia ada di dalam kita, saudara. Ya, hanya satu alasan yang membuat orang tidak lagi memiliki Roh Kudus, ya, yaitu kalau dia tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, yang dalam bahasa sehari-hari barangkali kita sebut murtad atau meninggalkan Kristus. Ya, karena apa, saudara? Kalau orang sudah tidak memiliki Kristus dalam dirinya, maka Roh Kudus pun tidak ada lagi pada dirinya. Sepanjang kita setia mengikut Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan selalu ada dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan ada yang menjadi tanggung jawab kita, saudara. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Bahwa kita sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus ada kerjasama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu, saudara, tidak memaksa. Dia ingin kita juga ikut berperan dalam kemajuan pertumbuhan rohani kita. Maka kata firman Tuhan mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Maksudnya apa? Supaya kita memberi kesempatan, saudara, kita juga berperan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Tidak mengeraskan hati kita, kita tidak mendukakan Roh Kudus yang ada pada diri kita, saudara. Jadi ada kerjasama antara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dengan diri kita sebagai orang percaya. Tuhan mengajak kita, saudara, supaya setiap hari
kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Katanya kalau orang sudah percaya kepada Yesus, dia tidak hidup lagi di dalam daging, tetapi dia hidup di dalam pimpinan Roh. Jadi Tuhan menghendaki kita saudara, supaya setiap hari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus saudara yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau dengan usaha saudara kita tidak bisa bertumbuh. Manusia itu lemah sekali. Jadi hanya Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sangat bersyukur di hari peringatan pencurahan Roh Kudus hari ini, bahwa saudara kita dikasih oleh Tuhan seorang penolong yang luar biasa. Ya. Roh Kudus juga saudara membuat saudara bisa tabah. Meskipun banyak kesusahan, meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak problem saudara, kita bisa kuat karena apa? Karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Ya, Roh Kudus juga membuat kita menjadi orang yang sabar saudara. Ya, Roh Kudus itu berkarya dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang sabar dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak meletup-meletup, tidak kasar, tidak marah-marah saudara. Karena apa? Roh Kudus selalu membimbing kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Roh Kudus juga membuat kita menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang hebat. Maksudnya apa saudara? Bahwa ada kuasa yang tinggal di dalam diri kita. Kita bukan orang yang lemah, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Ya, saya selalu percaya sebenarnya kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, tidak ada orang Kristen yang harus stres dan depresi karena berbagai persoalan hidup. Gak mungkin itu saudara. Gak ada orang Kristen yang harus depresi karena berbagai pergumulan. Ya, kalaupun ada orang Kristen yang depresi saudara, ya depresi berat karena berbagai pergumulan hidup, ya saya kira imannya kurang kuat. Tapi kalau iman kita kuat, tantangan dan penderitaannya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus selalu berkarya dan kita membuka diri kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengangkat satu buah pujian. Terima kasih atas firman-Mu. Terima
Saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku dengan sungguh-sungguh pengakuan iman yang am dan rasuli. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita masing-masing dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17 yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Sekarang kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menaikkan satu buah pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kasih ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Sebelum saya memimpin doa syafaat secara bersama-sama, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memanjatkan doa-doa pribadi kepada Tuhan. Berdoa mulai. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Di mana pada ibadah minggu hari ini, kami boleh memperingati turunnya Roh Kudus. Di mana Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Setiap orang yang percaya kepadamu. Untuk memimpin kami, untuk menolong kami, untuk mengajar kami, supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa menyadari betul bahwa di dalam diri kami ada kuasa Roh Kudus yang membimbing, yang mengajar, bahkan yang menginsafkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami memohon kehadiran-Mu Tuhan,
dalam setiap ibadah di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga mereka ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam beberapa bulan ini, dalam situasi yang sulit ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memelihara sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang masih bekerja. Tuhan menjaga, sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa perlindungan-Mu begitu ajaib, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus berdoa supaya Tuhan yang selalu memelihara, melindungi, dan menjaga seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati ibadah-ibadah online yang kami laksanakan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan kuatkan, sehingga jemaat-Mu yang menerima pelayanan ini terus-menerus dijaga dalam iman, terus-menerus boleh kuat di dalam Tuhan, terus-menerus boleh berserah kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam jemaat-Mu. Berdoa untuk pendeta, untuk penatua, dan anak-anak kami pemuda di dalam jemaat-Mu yang terus setia untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan juga menjaga, memelihara hidup mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan, memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang terus melimpahkan berkat-Mu bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa untuk menyongsong new moral baru ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong seluruh sidang jemaat-Mu, agar kami dapat tetap berperan baik, agar kami tetap menjaga diri kami, walaupun pemerintah sudah mulai membuka kehidupan sosial bersama. Biarlah Tuhan yang terus mendisiplinkan jemaat-Mu, supaya kami tetap menjaga diri kami ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang bekerja, berkati jemaat-Mu yang beraktivitas. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Berkati negara kami ya Tuhan, supaya penyakit COVID-19 ini segera berakhir, dan kami dapat beribadah kembali Tuhan di rumah Tuhan. Kami berdoa, biarlah dalam beberapa minggu yang akan datang ini, kami boleh berhimpun di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama, meskipun kami tetap harus menjaga jarak, menjaga kesehatan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah-ibadah kami kelak. Minggu yang akan kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami dalam memasuki minggu yang baru. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berikan kami rejeki, dan pelihara seluruh sidang jemaat-Mu supaya tidak ada satu orang pun yang kekurangan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami, karena doa ini sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mengangkat satu buah pujian Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa
Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terutama mendengarkan firman-Nya. Lakukanlah firman Tuhan itu dengan setia, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita akan mengangkat satu buah pujian. Terima kasih Tuhan.